Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dengan NIM 857601052. Saya mahasiswa semester 7 dari UPBJJ Universitas Terbuka Purwokerto, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kegiatan ini, saya akan melakukan praktikum tentang gerak pada tumbuhan. Hal ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah SPGK 4107 Praktikum IPA DSD. Gerak pada tumbuhan yang akan saya lakukan uji coba ada 3. Yang pertama adalah gerak seismonasti, yang kedua adalah gerak dinasti, dan yang ketiga adalah gerak geotropisme negatif. Gerak seismonasti adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan yang terjadi karena adanya rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Contohnya adalah pada tumbuhan putri malu. Ketika kita menyentuh daun putri malu, maka daun putri malu tersebut akan mengatupkan daunnya. Hal ini terjadi karena akibat adanya perubahan tekanan yang diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa getaran atau sentuhan yang kita lakukan kepada tumbuhan putri malu tersebut. Berikut adalah percobaan untuk membuktikan adanya gerakan seismonasti pada tumbuhan putri malu. Selamat menyaksikan. Ya, percobaan pertama yang saya akan lakukan adalah uji coba pada gerak seismonasti. Ada beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan. Pertama, membutuhkan tabel pengamatan. Yang kedua yaitu alat tulis, membutuhkan penggaris, stopwatch untuk menghitung waktu, dan juga tanaman putri malu. Baik, saya akan melakukan beberapa jenis sentuhan pada tanaman putri malu. Untuk sentuhan yang pertama adalah jenis sentuhan halus. Saya menggunakan penggaris untuk melakukan sentuhan tersebut. Ya, ternyata reaksi yang diberikan putri malu adalah hanya mengatupkan ujung daunnya saja. Kita akan menggunakan stopwatch untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan putri malu untuk membuka kembali daunnya. Ya, setelah ditunggu, ternyata waktu yang dibutuhkan lebih lama dibandingkan saat kita melakukan sentuhan halus. Waktunya adalah sekitar 4 menit 37 detik. Jaraknya adalah kurang lebih 1 menit antara sentuhan halus dan sentuhan sedang yang saya berikan. Dan daun-daun pada sentuhan sedang juga lebih banyak menguncup dibandingkan dengan daun yang terkena sentuhan halus. Ya, kita catat pada tabel pengamatan, waktu yang dibutuhkan untuk daunnya terbuka kembali adalah 4 menit 37 detik. Ya, untuk percobaan selanjutnya kita akan berikan sentuhan kasar pada tumbuhan putri malu ini. Dapat kita lihat nanti responnya. Ya, kita lihat responnya. Yang diberikan itu sangat cepat dibandingkan sentuhan sedang atau sentuhan halus. Seluruh daun dari ujung sampai pangkal menguncup dengan cepat. Selanjutnya kita hitung berapa waktu yang dibutuhkan tanaman putri malu dapat kembali membuka daunnya. Ya, kondisi putri malu kali ini telah membuka daunnya setelah kita menunggu kurang lebih yaitu 8 menit 22 detik. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah praktikum ini membuktikan bahwa tanaman putri malu mengalami gerak seismonasti karena respon sentuhan dan reaksi daun yang bervariasi tergantung intensitas sentuhan yang saya berikan. Saat saya berikan sentuhan halus, hanya ujung daun putri malu yang mengatup. Saya berikan sentuhan sedang, seluruh daun putri malu mengatup dengan pelan.
dan saya berikan sentuhan kasar seluruh daun dari ujung hingga pangkalnya, daun putri malu mengatup dengan cepat. Jadi semakin kasar sentuhan yang saya berikan atau saya lakukan kepada putri malu, semakin cepat juga respon yang diberikan putri malu untuk melakukan gerak seismonasti. Ya, nanti saya akan lanjutkan dengan uji coba berikutnya. Ya, untuk percobaan selanjutnya saya akan melakukan uji coba dalam gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu berikut. Gerak niktinasti sendiri disebut gerak yang disebabkan oleh suasana gelap atau biasanya terjadi pada malam hari. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya apabila suasana gelap. Berikut adalah percobaan untuk membuktikan adanya gerak niktinasi pada tumbuhan putri malu. Berikut alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, kita membutuhkan tabel pengamatan dan alat tulis. Lalu kita membutuhkan jam untuk menghitung waktu. Kemudian kita membutuhkan kardus yang sudah saya lapisi dengan kertas karton berwarna hitam. Lalu kita juga membutuhkan 2 tanaman putri malu yang sudah saya beri tanda. Untuk pot A, tanda di bawah yaitu A, dan pot B, tanda di bawah yaitu pot B. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan gerak niktinasi pada tumbuhan putri malu. Dapat dilihat ada 2 tumbuhan putri malu yang keduanya masih terbuka daunnya. Untuk percobaan saya akan melakukan meletakkan pot A tetap terbuka terkena sinar matahari, dan sedangkan untuk pot B saya akan menutup dengan kardus yang sudah saya melapisi dengan kertas karton berwarna hitam. Lalu saya akan menghitung menggunakan jam ini selama 30 menit. Bagaimanakah respons tumbuhan putri malu setelah 30 menit ke depan? Mari kita tunggu hasilnya. Oke, sebelum itu kita akan menutupnya terlebih dahulu untuk pot yang B. Jangan sampai menyentuh daun-daunnya. Ya, setelah itu nanti kita tunggu selama 30 menit dari waktu jam di sini. Kita tunggu ya. Di sini sudah 30 menit. Lalu kita lihat bagaimanakah respon kedua tumbuhan putri malu ini. Di pot A kita bisa lihat sendiri ya. Tetap terkena paparan sinar matahari, daunnya tetap terbuka dan tidak ada perubahan apapun untuk pot yang A. Dan kita lanjut ke pot yang B yang telah ditutup oleh kardus yang berwarna hitam. Ya, bisa kita lihat sendiri ya, daun putri malu pada pot B yang telah tertutup kardus itu mengatup semua dari ujung sampai pangkal daunnya tertutup. Ternyata tumbuhan putri malu yang tertutup oleh kardus dan daunnya telah mengatup semua. Ternyata setelah 30 menit kita bisa lihat hasilnya bahwasanya tumbuhan putri malu ini melakukan gerakan niktinasti. Ya, tersebut adalah praktek uji coba gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Ya, kita bisa tuliskan di lembar pengamatannya. Setelah itu nanti kita akan melanjutkan ke gerak selanjutnya. Ya, selanjutnya saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan adanya gerak geotropisme negatif pada tumbuhan.
Alat dan bahan yang saya butuhkan yang pertama yaitu tabel pengamatan dan alat tulis. Yang kedua, saya membutuhkan biji kacang hijau yang sudah saya rendam selama 1 malam. Lalu saya membutuhkan air. Terus saya membutuhkan 2 gelas plastik yang sudah saya beri keterangan A dan B, dan saya sudah berikan tisu di dalamnya untuk media tanam. Langkah pertama, saya akan menanam biji kacang hijau ke dalam gelas plastik A dan gelas plastik B. Lalu saya akan beri air secukupnya. Dan saya akan meletakkannya di bawah sinar matahari. Lalu saya tunggu perkembangannya selama 7 hari ke depan. Ya, kita tunggu perkembangannya selama 7 hari ke depan ya teman-teman.